semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Semoga rezekinya lancar, karirnya lancar, hubungan asmaramu juga lancar tentunya ya. Oke, kali ini Jagsri ingin mengajak teman-teman untuk mengenal storyline dari tarot itu sendiri. Akan tetapi pada kesempatan kali ini Jagsri ingin menyampaikan storyline dari kartu Arcana Mayor. Kartu yang kita kenal sebagai perjalanan spiritual ya, perjalanan spiritual seseorang dari awal sampai akhir, yaitu perjalanan untuk mencari kematangan jiwa. Nah, seperti apakah storyline dari kartu Arcana Mayor? Kita akan sama-sama melihat di mana bahwa kartu Arcana Mayor diawali oleh angka 0 yang dilambangkan oleh The Fool. Sementara The Fool itu kita kenal sebagai sosok energi yang lugu ya, lugu, bodoh gitu. Tetapi apakah dia benar-benar lugu, bodoh dan tidak punya apa-apa? Kita akan lihat sama-sama bahwa energi The Fool ini adalah energi pertama yang diciptakan oleh Sang Pencipta sendiri untuk menjalani sebuah cerita kehidupan, untuk mengisi suasana alam semesta. Nah, kita lihat The Fool sekarang. Ini adalah The Fool. Dia adalah sebuah energi. Dia memiliki energi maskulin juga energi feminim. Ini adalah yang mengawali. Spiritualnya belum ada. Tetapi apakah dia benar-benar mengawali ini semua dengan tidak apa-apa, tidak punya apa-apa? Tidak. Dia mengawali perjalanan ini dengan bekal yang sudah banyak. Dia sudah tercerahkan. Ya. Ini sudah komplit kemampuannya. Tapi dia ini tidak mengeluarkan spiritualnya. Dia ilmunya ada. Dia menguasai keempat unsur yang ada di alam semesta ini. Baik dari unsur tanah, unsur air, unsur api, ataupun dari unsur udara. Maka dengan PD-nya, dengan percaya diri yang amat sangat, dia begitu melangkah ke alam semesta itu seperti halnya sombong. Dia menatap ke atas, ya mendongak. Tapi dia bukan seperti itu. Dia adalah energi yang sudah siap untuk melangkah. Dia nggak tahu, karena dia memang nggak boleh tahu ya, nggak boleh tahu energi ke depan itu seperti apa. Dia mau melangkah, mau terjerembab, mau jatuh, dia nggak tahu. Ini energinya The Fool, energi memulai, mengawali langkah ini. Dari The Fool. Dalam The Fool ini ada dua energi, yaitu energi maskulin juga energi feminim. Energi maskulin The Fool diwakili oleh The Magician. Magician ini adalah energi murni yang ada dalam diri ini, energi murni. Dia itu mendapatkan energi murni atau pengetahuannya itu dari Sang Pencipta sendiri untuk disalurkan kepada orang-orang sekitar sini. Dia bertugas actionnya, melaksanakannya itu di sini. Apakah pengetahuannya mencakup semuanya, baik dari segi tanah, air, udara ini, api? Ya, dia menguasai semuanya. Akan tetapi dia bukan kewajiban dia untuk menyampaikan message ini, menyampaikan ilmu-ilmu ini. Dia hanya bertugas sebagai actionnya. Kapan ada komando untuk action, maka dia harus action. Ya, bim salabim abragadabra jadilah. Nah, ini di sini. Dia bertugas untuk actionnya. Sementara energi feminimnya yang menyimpan, yang memiliki semua ilmu itu adalah dimiliki oleh the Empress, di High Priestess. High Priestess ini. Dia memiliki semua ilmu, ya, baik ilmu hitam maupun ilmu putih, mau keburukan atau kebenaran. Dan beliau inilah sebagai
penengahnya, jembatannya, penerangnya. Dia bertugas menyampaikan. Ini the high priestess. Dia pengetahuan spiritualnya cukup tinggi ya. Pengetahuan spiritual cukup tinggi. Ada mahkota di sini. Dia pemegang keilmuan, seluruh keilmuan. Ini actionnya. Ya. Kemudian the full ini kemudian ini energi the full ya, ada positif negatifnya ya. Kemudian ada the empress. The empress ini adalah energi feminim. Energi feminimnya dia yang mengetahui banyak sekali tentang ilmu. Dia adalah muara kasih. Dialah ibu dari deck ini, dari kartu deck ini. Dia lambang dari ibu dunia. Karena dia bertemu dengan the emperor, dan the emperor ini adalah energi maskulin. Energi maskulin semuanya sudah dibekali ilmu ya. Semuanya, dua-duanya. Maskulin dengan keibuannya. The emperor dengan ketegasannya, kemampuannya memanajemen, memberikan perlindungan, memberikan kecukupan, peraturan, pencerahan, dia ada semua. Kemudian ini kita dihadapkan kepada sang imam, sang pendeta. Sang pendeta yang tugasnya adalah menebarkan kasih sayang. Menebarkan kasih sayang kepada siapapun dan memberikan pengaturan. Merahmati. Ini the Hierophant. Dia seorang penuntun umat. Dia pemberi berkat. Dia pemberi kasih sayang. Nah, ini menikah. Kasih sayang ini direstui oleh malaikat. Ini adalah angel lover-nya. Yang kemudian menciptakan kasih sayang di antara keduanya ini. Kemudian lahirlah manusia-manusia penghuni alam semesta. Bisa dikatakan ini adalah seperti ceritanya Adam dan Hawa, ibunya manusia, bapaknya manusia ini. Tapi di sini ada imam, ada pemberkat. Kasih sayang yang diberikan ini bisa menggambarkan kelahiran energi baru di sini. Ya. Manusia-manusia yang terlahir dia memiliki dua sisi. Sisi kebenaran, sisi keburukan, sisi kekuatan, dan sisi kelemahan. Energi maskulin dari manusia ini dilambangkan dengan sang baju besi. Dia adalah seorang pejuang. Pejuang, tapi dia selalu menggunakan ilmu, menggunakan knowledge yang dia kasih dari alam semesta, dari sang pencipta. Untuk apa? Untuk menjalaninya kehidupan, bahwa dia harus mengendalikan dua energi ini. Dia selalu berpedoman pada ilmu.
Dia punya kekuatan fisik. Ini fisik dia. Kekuatan fisik, mengendalikan nafsu, benar atau salah. Kekuatan fisik, pengetahuannya dari alam semesta. Untuk kesejahteraan alam semesta. Sedangkan ini adalah energi feminim. Ini kekuatan, ini adalah kelemahan. Laki-laki biasa dianggap kuat karena dia ada fisiknya. Sedangkan perempuan biasa dianggap lemah. Akan tetapi kelemahan wanita ini ternyata menyimpan kekuatan yang bisa menaklukkan sesuatu yang kuat. Kelembutan hatinya. Ya. Kekuatannya ada di spirit. Ini kekuatannya di fisik. Ini kekuatannya di spirit. Kelembutan hatinya, kelemahan jiwanya bisa menaklukkan galaknya singa. Artinya nafsu yang sehebat apapun kita bisa taklukkan dengan kelembutan, kelemah lembutan perempuan ya. Tidak harus selalu dengan kekerasan. Ini. Ketika batin ini bergejolak, antara fisik dan spirit bergejolak, terkadang kita tidak bisa menemukan penyelesaian. Susah sekali. Untuk itu, kita dipertemukan dengan The Hermit. Di mana The Hermit ini adalah bertugas memberikan pencerahan. Dia adalah seorang pertapa ya, ibarat kata emang seorang pertapa, bukan ibarat lagi. Dia adalah lambang dari manusia yang memiliki kewibawaan dalam spiritual. Karena spiritualnya itu tinggi, dia bertugas memberikan pencerahan. Ketika dilema datang, ketika persaingan ini ada, maka mintalah ke Hermit penjelasan, penerangan, jalan keluar, pemberkatannya di sini dari masalah-masalah ini. Perang batin ini harus kamu selesaikan sendiri. Di mana kamu sama The Hermit ini hanya diberikan rumusnya, ilmunya. Ini loh, permasalahannya ini, penyelesaiannya ini. Dia hanya ngasih tahu. Tugasnya hanya ngasih tahu. Dia actionnya cuman spirit, ya. Kamu hanya dikasih pengetahuan. Ini adalah roda kehidupan. The Hermit bilang bahwa maskulin, feminim harus belajar. Ini adalah roda kehidupan, bukan berarti kamu harus around the world, tapi kamu harus around the heart. Dimana kamu harus bisa mencari di sisi mana kebaikan yang harus kamu ambil, di sudut mana kebaikan yang harus kamu ambil. Karena jiwa ini harus berputar, cari. Ini ilmunya ada, belajar. Coba cari di sudut mana. Arah mana, atas, bawah, kanan, kiri. Kamu harus cari sendiri. Hermit hanya menyarankan seperti itu. Kenapa? Karena apapun permasalahan yang dihadapi, kamu harus mengambil keputusan sendiri, karena kamu harus bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut yang sudah kamu ambil. Ya. Kenapa seperti itu? Karena baik atau buruk hal yang kamu ambil untuk
dirimu sendiri, maka kamu juga yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Kebaikanmu menuntutmu memberikan jawaban. The justice adalah hakim. Hakim ini adalah hakim dirimu sendiri, nuranimu yang menghakimi dirimu sendiri. Ini hakim. Ya. Kenapa seperti itu? Karena The Hermit hanya bertugas memberikan ilmunya. Kamu sendiri ambil keputusan, kamu sendiri yang harus bertanggung jawab. Sudah tahu? Kalau kamu sudah tahu, maka pasrahkan dirimu. Ketika kamu sudah dikasih pencerahan, kamu sudah action. Pasrahkan dirimu, tinggal tunggu. Apakah yang sudah saya ambil benar atau salah? Terus tanggung jawab saya seperti apa? Tunggu. Hanya menunggu keputusan. Keputusan siapa? Keputusan Sang Pencipta. Bagaimana alam semesta akan perlakukan kamu. Kemudian akan datang the death. The death bukan berarti kematian. Bukan berarti you harus is dead karena you salah. Enggak. Mungkin kamu dihukum. Mungkin kamu tidak lagi mendapatkan sesuatu yang sudah terlanjur kamu tolak. Itu bisa. Dan di sini adalah malaikat pembawa bendera untuk kehidupan abadi. Ya. Ini hanya menerima perintah, tugasnya menjalankan perintah. Apakah jiwa-jiwa yang salah akan dia maafkan? Tidak. Jiwa yang salah tetap harus is dead. Walaupun keluarga mereka ataupun guru spiritual mereka menghibah, memohon agar hukuman ini dibatalkan, agar kematian ini dilepaskan. Dia hanya mengatakan, seharusnya kamu takut sama aku. Karena aku adalah seorang malaikat untuk kamu, mengadili kebaikanmu, memberikan hukuman kepadamu, dan mempersilahkan dan membawa kamu yang ingin berlanjut, yang ingin melanjutkan perjalanan. Karena di sini ada benderanya. Ini yang mau melanjutkan perjalanan aku antar, tapi yang udah harus meninggal lah di sini. Tidak ada tawar-menawar lagi. Ya. Yang berlanjut kita ikuti. Ini adalah Temperance. Temperance ini juga seorang malaikat. Bagaimana jiwa-jiwa yang tercerahkan, yang sudah mengambil keputusan yang benar. Tetaplah untuk tetap berpijak pada kebenaran. Ini emosi ini masih di sini, tapi dia harus balance. Harus balance. Aku berikan kasih sayang. Kamu pun harus memberikan kasih sayang. Emosi kamu harus balance. Bisa dibuang, bisa diambil. Yang jelek buang, yang bagus ambil lagi yang bagus, yang jelek buang lagi. Senantiasa seperti itu dalam kehidupan ini. Dan yang jelek, ini yang bagus ikut. Yang jelek dia akan bertemu dengan ini. The devil. Setan, di tarot nggak ada setan.
ini hanya lambang dari kesalahan yang sudah kamu perbuat, ya. Kesalahan yang sudah kamu perbuat ada lambangnya di sini. Kenapa? Karena jiwa-jiwa yang sudah melakukan kesalahan, dia terjerat oleh adanya hubungan timbal balik. Hubungan sebab akibat. Sebab kamu salah, sebab kamu ngambil keputusan yang salah, maka kamu juga mendapatkan hadiahnya. Akibatnya. Makanya di sini akan berlaku karma. Ya, akan berlaku karma. Ini adalah lambang karma untuk jahat. Ya, keburukan. Lambangnya devil. Siapapun yang sudah ada timbangan kebaikan dan keburukannya di sini, dia akan masuk sebuah wilayah lain. The Tower. The Tower ini, lihat ada apinya. Yang tidak berhak untuk tinggal di sini, maka dia akan kembali ke tempat alam lainnya. Tetapi yang tetap tinggal di sini, maka dia akan tetap ada di sini. Dia nggak berhak. Dia masih punya kesempatan kedua. Kesempatan kedua untuk memperbaiki spirit kamu. Kamu harus ini. Seperti apakah jiwa-jiwa yang diberi kesempatan? Dia berarti sudah terlahir kembali, tercerahkan. Dia sudah mendapatkan ilmunya. Ini bintang, dia adalah ilmu. Yang terlempar dari The Tower mendapatkan ilmu bahwa dia tetap harus mengelola emosi, nafsu. Tetap harus mengelola emosi. Baik atau buruk emosi. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Emosi tetap harus kamu kelola. Kamu pahami apa dan bagaimana emosi dan maknanya. Jika kamu sudah mengetahui makna dari yang sudah kamu lakukan, sudah masuk ke dalam diri kamu, sudah terpatri di dalam hati kamu, bahwa kebaikan itu, kebenaran itu adalah hakiki. Disitulah kamu memiliki pengetahuan yang mampu menjerat hati kamu, mampu membuat kamu itu tidak hanya mengandalkan insting, tidak hanya mengandalkan realita, tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan olahan otak, enggak, tapi berdasarkan hati. Itu yang dibilang kamu mendapatkan makna, memahami makna. Jika memahami makna sebuah permasalahan sudah matang merasuk ke dalam diri kamu, siapapun tidak akan pernah bisa menggoyahkan kamu. Kamu tetap dengan percaya dirinya di sini, dengan kemakrifatan kamu ada di sini. Ya, karena kamu udah begitu paham, jadi kamu melangkah udah nggak goyah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Ini. Itu bahasanya ya. Kalau bahasa dengan modernnya, bahasa luarnya nanti dulu lah ya. Itulah jiwa-jiwa yang sudah tercerahkan. Dia mendapatkan pencerahan. Ilmunya dapat, maknanya mengerti, makanya dia yang tercerahkan. Tercerahkan untuk menyambut apapun yang terjadi dalam kehidupan selanjutnya di alam semesta ini. Siap melanjutkan dengan jiwa bersih, dengan hati yang udah menemukan sejuta makna. Dia udah siap, udah tercerahkan.
itulah yang terlahir kembali. Ya. Yang terlahir kembali melanjutkan perjalanannya mencari spiritual, dia bersama malaikat. Ibarat kata dia sudah bangkit dari kubur, dari kematian. Sudah tercerahkan kembali, hidup kembali di alam semesta. Dibekali dengan banyak sekali ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang selaras dengan alam semesta. Ya, bisa mengarungi dunia dengan kebebasan, dengan makna-makna yang sudah tersirat, yang sudah masuk ke dalam hatimu, ke dalam pikiranmu. Kemudian lanjutkan. Ini ceritanya. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu akan masuk ke dalam tarot arkana minor. Ya. Kejadian sehari-hari yang terjadi, yang akan kamu lakukan, yang sudah kamu lakukan, yang masih dalam impian, itu terjadi di arkana minor. Nah, untuk video selanjutnya saya akan bikin dari arkana minor itu sendiri. Ya. Terima kasih. Kalau kamu suka silahkan kamu like, kamu subscribe, dan saya akan membuat video lain yang arkana minor. Oke? Bye. Terima kasih.